Urulnya benar dua sajule terbang jua sakawan marpati bagus kian kamari ya ya air mata jiwa andai kata idaman hati hilang mengambil sebuah lakon mempersembahkan sebuah cerita judul cerita Iman Dilanda Fitnah. Jajan orang di penetapan atau cerita sebuah pegunungan pendanangan kilo penetapan nama ini daerah pegunungan ini yang bernama orang di penetapan Kali Bandung Manusia Sila. Mengapa jadi bernama Kali Bandung Manusia Sila? Menurut riwayat awal-awal dahulu kala, ini kali ya sungai Bandung termasuk daerah Priangan dahulu kala.
manusia sila. Manusia itu manusia sila batu. Dahulu kala sebelum dibangun ini menjadi perkebunan, kurang-kurang nasib baik masuk di wilayah Bandung. Tetapi kali Bandung manusia sila mati jadi batu. Lalu rupanya sekarang ini digarap oleh seorang pendeta, dimanfaatkan itu tanah, dibikin sebagai satu perkebunan. Jadi yang tinggal di kali Bandung manusia sila seorang pendeta dapat kesalahan gunaman ini pendeta tak pengiring peratapan kali Bandung manusia sila. Kapan duakah diriku kini dapat dapat berjumpa wali tidur kurasa beuntungan ya Allah ya Allah maka melupakannya. Anjur apa? Lihat macam manakah jua akhirnya nasib Kanjeng Ramakit. Kami ini hidup di daerah pegunungan, apalagi melihat Kakang sekarang ditunggu-tunggu sudah 1 hari 1 malam tak kunjung pulang. Berangkat mencari akan jejampin Kanjeng Rama. Maksud ulun macam ini. Ya, maklumlah dalam keadaan Kanjeng Rama sakit, tinggal di daerah pegunungan. Ya, hendaknya berhasil atau napi tidak berhasil cepat pulang kemari. Ada juga tempat bertukar pikir dalam menghadapi Kanjeng Rama menderita sakit yang sudah hampir 3 bulan.
Loh, apa garang Kanyang Rama? Ayo, loh, aku dan ditinggalkan, loh. Aku, loh, ayo pada ke aku nakai. Ya Kanyang Rama, belum menunggu Kang Mas. Ayo, tayai pada ke aku. Siapa semua? Lain kalau balik jajari jajar orang di Peratapan Kali Bandung manusia sila. Siapa yang bertatap di Kali Bandung manusia sila? Ialah seorang penita. Ini penita yang bernama Patram Tikwane Wila Utama Jangkiwa Bayu. Wancan putra Wang Kali. Ada mempunyai anak 2 orang. Jadi anak penista 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Menurut riwayat ini penista pertama kali melahirkan putra lebih kurang berusia 7 tahun. Bunting lagi istri penista. Cukup bulannya. Sampai waktunya yang nikah lagi ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kebetulan tiba saatnya melahirkan lagi. Kebetulan lahir putri. Ojar kita anak yang kedua adalah bini-bini. Jadi penista memang sesuai dengan rencana. Cukup 2 orang anak penista. Jadi rupanya setelah macam ini anak yang laki-laki berusia 12 tahun. Adapun anak yang perempuan berusia 7 tahun. Lalu kebetulan rupanya tiba kemalangan nasib anak 2 orang. Ditimpa oleh garah. Ini istri penista. Lalu Atma pindah barang raga. Mendapat sakit ini istri penista.
Sampai pada waktunya mati istri penista. Jadi tinggal penista memelihara putra 2 orang. Sejak cilik hingga sampai sekarang sudah dewasa. Lalu sekarang rupanya ini penista mendapat sakit yang diderita oleh penista sejak awal menderita sakit hingga sampai pada waktu ini. Perhitungan putra penista adalah lebih kurang 3 bulan. Dalam 3 bulan sakit inilah penista, anaknya yang perempuan dan anak yang laki-laki hampir tidak mengenal waktu, berusaha mencari jajampin, mencari tetangga. Ini bapaknya sedang sakit, jadi kesana kemari. Di mana ada kabaran dudukun yang ampuh dihubungi oleh anak penista. Nanti kawartan nujum yang ulung dikulik oleh putra penista, baik di dalam daerah penetapan Kali Bandung Manusasila maupun keluar daripada Kali Bandung Manusasila. Namun kenyataannya nasib penista sampai pada saat ini belum ada lagi sembuh yang dirasakan oleh penista. Malah dipandang pada jahirnya ini penista memang sangat mengkhawatirkan. Terkadang sakit yang diderita oleh penista dipandang siang, hampir kada sampai ke malam. Dipandang malam, hampir kada sampai ke siang. Terkadang dibalik maka terbalik ini penista, dan digarak maka tergarak. Seluruh warga penista yang ada di daerah penetapan lambat patinggal menitis tuh pemirsa. Oh, jadi kita segenap jiran tenapi kula warga lambat melihat hajalau nasib penista titik air mata. Adapun anak penista, ini anak yang bini-bini diberi nama oleh penista ialah Dewi Muntamsari. Adapun anak penista yang laki-laki Bambang Karsa Malang Tiwa. Jadi ini Karsa Malang Tiwa kada kayak peribahasa, tidak mengenal waktu, siang kelon malam melajang mencari jajampin kenyang rama. Artinya siang kelon malam berjalan mencari tetambah kawitan. Maklumlah hidup di daerah pegunungan. Jadi segala apapun kekurangan di daerah penetapan, sampai pada waktu ini dalam ceritanya ini tulis penista sudah kesemuanya, apalagi mengenai berupa keuangan. Karena selama penista sakit, sepanjang ini dua putranya tidak berusaha. Karena kada sampai hati meninggalkan orang tua, menderita sakit di gubuk derita, terletak di sisi Kali Bandung Manusasila. Jadi rupanya sekarang ini penista kadang-kadang ada sadarnya. Di mana ada sadarnya lalu bercerita amanat kepada putrinya yang tengah merawat melayani beli penista marang gubuk di penetapan Kali Bandung Manusasila. Dapat kesenian. Jadi rupanya berjalatun ikilit oleh penista. Segera kali datang semua.
Loh, anakku. Napa garang Kanyang Rama? Apakah kemauan sampian menemali putra sampian Kanjeng Rama? Ini loh, mudahan loh aku ada tayai umurku sampai datang kena kakek. Ini loh, aku kedosa dicariakan lagi jajampil. Ada usaha lagi kayak aku dicariakan tatamba. Nang ada, jangan ditinggalkan lagi aku. Lu, apa garang Kanyang Rama? Alah iya, ini saya dangari lah ceritaku. Aku lu tempuluh kau bercerita anak kayak. Itu dia udah sampean Kanyang Rama. Apa gerangan pun. Ini lohe macam ini lah. Aku lohe lone kam kada kawa. Yang lain kada kawa aku kamu akan cuma taya lawan ikam. Karena ikam bedang sanak hanya dua. Lalu lohe nakai kam apabila menaku sudah kada ada lagi nakai. Ikam taati bujur-bujur patunjuk tentang sana. Kam taya barakarakat memupakat. Jangan lu ada perselisihan paham lawan dang sana. Mangakal sasampian naik. Junjung di atas batu kepala putra sampian Kanjeng Rama. Inggi apa gerangan perasa sampian? Loh, aku loh ya kenapa apa juga nakai. Tapi loh nangaran hidup nenek 4 perkara nang kada kau tahu. 4 perkara ini semata-mata yang maha kuasa punya rahasia. Itu tayai orang nakai nang menentuakan jodoh, langkah, rajaki, lawan umur. Ini nakai kita kada kau tahu. Ya Kanyang Rama. Mudah lu lakas datang anak mas karasa malang tiba. Ini mudah-mudahan aja Kristaku. Mudahan lakas ada. Kenapa kesini ya? Lalu rupanya sedang gunaman. Ini panita karo putra nih. Bantang putra panita yang mencari jajampin menuju ke peratapan Kali Bandung menusa sila.
ulanya ampawa kasihan benar koko lampawa burung babunyi jua kudangar bagus kasih sekat jaraknya ya bawa badikir jua kurasa diriku kini sambil kanan hati bontoh iya jangan anaknya cahar babang Ati mas, ya kan Rama, ini lihat kakang datang, loh kok jadi datang? Ini, ayo Kang Mas dekati Kanjang Rama kita, Kanjang Rama, lah, oh, ya Kanjang Rama ulun datang, alah, ayo tayai kamu duduk dulu nak kayak paraki pun bapak, aku tayai anak mencari habis-habisan hari ini, ayo paraki pun, ya Ati Mas. Ya Kanjang Rama, ini ada apa Kanjang Rama? Ada juga kah perubahan rasa sampian selama 2-3 hari ini? Oh, aku tayai ada usaha lagi nak dipikirkan jajampin kok. Antai. Ya Kanjang Rama. Dilihat. Kakang datang membawakan jajampin. Ayo lu. Oh, iya Kanjang Rama. Lah, ini nak kayak dangan cerita kok. Iya Kanjang Rama. Jadi apa maksud sampian Kanjang Rama? Oh, aku tuh helau nih kemen ibarat kayak madam tuh aku nah kayak kena sampai hati meninggalkan ikam berdua tapi tuh langaran sudah waktunya lah harapanku taya helau nih kam didik baik-baik adeng ikam lagi nah kayak kam bacara-cara lah mau pakat palihara baik-baik adengikam agar jangan sampai terikut-ikut langkah-langkah kekanakan yang lain jangan sampai mengikuti langkah-langkah anak orang kaya jangan menurut langkah-langkah anak orang besar ini tuh harapanku palihara nama baik keluarga
agar jangan sampai terjerumus ke jurang kesesatan ading lah adik Kancang Rama ya Kancang Rama tuh inggih lagi saya ikam nak kalau perkara usaha nang lain ini aku kurang mengharapkan cuma saya ikam tuntut ilmu bujur-bujur mudahan toh ikam dapat menubah nasib jangan kayak aku lagi tuh lo kenapa garang Kanyang Rama ayo taya paluk ya aku nak kayak paluk tuh ya aku lihat aku hampir banyak Kanyang Rama asma pindah marang raja mas jangan menangis ayo Mas kakang lihat Kanyang Rama kita baik ya pun Mas jangan diantar awan tangis jangan diantar air mata Kanyang Rama kita kembali ke tempat semula ya rupanya disinilah saatnya yang Maha Kuasa telah menghendaki akhirnya hayat dikandung badan oleh seorang penista jadi rupanya ini putra penista 2 orang Bang Karsamalang Dewa karo adiknya yang bernama Dewi Muntam Sari nganggune mantam kapio menghadap layun Kancang Rama marang harapan ujar kita mandam berdua banding menghadapi mayat kewisan malumlah yang dipikirkan serba tidak mempunyai Mas Kang Mas ayo macam mana kita ini keadaan cara bakal ada pun Mas sabar jangan terburu nafsu jangan berpikir akan tidak ya nang ada kita tunaikan kewajiban kita merawat kawitan kita ayo emang gak kerasa sampian naik iyalah rupanya macam inilah buayan nasib kita ayo tenang segala apa yang terjadi anggap cobaan semata-mata ayo
Karsa Malang Dewa bersama adiknya Dewi Mundam Sari. Jadi seluruh jiran atau lingkungan orang di Paratapan Kali Bandung Manusia Sila masing-masing membantu, masing-masing memberikan pertolongan. Ada yang membawakan bahan mantap, ada yang membawakan beras, ikan kering, ada yang membawakan macam-macam, menyumbang, membantu. Itu Karsa Malang Dewa. Jadi sampai pada waktu ini rupanya selesai menunaikan kewajiban atma pindah, selesai menunaikan kewajiban mati. Ini setelah selesai menanam arwah Duli Penita Marang Paratapan Kali Bandung Manusia Sila. Sekarang maklumlah dalam antara cerita. Jadi di mana setelah terjadi ini kematian, sehari, kedua hari, ketiga hari, hingga sampai ke 7 hari, tidak lain yang digunakan ini Karsa Malang Dewa karo adiknya Mundam Sari. Selain daripada memikirkan bagaimana supaya besok menggenapi hari almarhum bapaknya yang sudah atma pindah marang raka. Jadi akhirnya rupanya tiba pada saatnya 7 hari. Banyak lagi masyarakat membantu bersedekah macam-macam. Sesudah cukup 7 hari, ini Pandita sudah atma pindah marang raka. Malam ke-8 hari berunding, itu Karsa Malang Dewa sambil memberikan pandangan, memberikan pengertian kepada adiknya Mundam Sari agar supaya jangan keterlaluan gelisah ditinggalkan Kanjang Ramanya pindah atma marang raka. Jadi di sini dapat mengambil satu kesimpulan berpikir, mengingat amanat arwah bapaknya. Dia awakan dunang lian Ati Mas, Kang Mas, macam mana kita pun di mapati ulun kada kawasan dan lihat macam mana kita untuk besok. Ati Mas tenang aja, kita harus percaya ya, setiap dihidupakan oleh Yang Maha Kuasa dan itu lengkap dengan rezeki kita. Tenang, nang ada kita berusaha bagaimana cara ya. Jadi kayak apakah sudahnya mari kemari ya. Kang Mas, ya Adi Mas. Jadi macam mana kemauan sampian? Anjang Rama kita sudah 7 hari, 8 hari ini pun. Adi Mas, kenapa garang Kang Mas? Ya Adi Mas, sekarang coba ingatakan amanat Kanjang Rama kita.
Jadi kata Kanjeng Rama, di suatu masa bila mana Kanjeng Rama kita sudah tidak ada lagi, harapan Kanjeng Rama kita terhadap diri kita cuma dua. Ulun ingat kesemuanya segala apapun yang diceritakan oleh Kanjeng Rama. Ya, syukuram kalau macam ini. Oleh itu ya, aku sungguh rasa masih ada suara Kanjeng Rama di kuping pun kakang. Nih Kang Mas. Jadi harapan Kanjeng Rama, kita hanya berdua sedulur. Kita hanya dua bedang sanak. Oleh itu yang sangat diharapkan oleh Kanjeng Rama, kita harus berakarakat bercara-cara bermufakat bedang sanak. Dan kedua, kata Kanjeng Rama, segala apapun petunjuk-petunjukku demi kehormatan nama baik kita di daerah pegunungan harus taati. Inggih, ulun bersedia ai. Emang gak kersa sampian Kang Mas. Ya, Aji Mas. Lagi amanat terakhir oleh Kanjeng Rama. Karena Kanjeng Rama memang bocor. Baharta bukan semet yang lain. Mempunyai harta tidak ada semacam kayak orang lain. Apalagi coba ya bayangkan, rasakan kita sendiri. Hidup sangat terpancil daripada layak ramai. Ada mempunyai tempat tinggal, sebuah gubuk darurat yang terletak di sisi kali Bandung Manusasila. Oleh itu ya, Kanjeng Rama mengharapkan bagaimanapun kita berusaha untuk merubah nasib. Jadi satu jalan, karena harta tidak ada yang diharap selain daripada ilmu pengetahuan yang kita tuntut apang lagi. Ya Kang Mas, jadi maksud sampian nang sudah Kanjeng Rama kadada ini ulun rasa kehilangan pelita di dalam kamar. Rasa laksana kapal tidak ada mempunyai kemudi lagi sepanjang masa. Ya Aji Mas, ini macam ini. Ini apa garang pun. Ya, coba bujur-bujur dangari cerita pun kakak. Ya, kenapa garang Kang Mas? Ya, Aji Mas. Hari ini mulai kita bersiap-siap. Besok lusa kita akan berangkat. Jadi berangkat kemana garangan? Ya, Aji Mas. Kita berangkat sambil mencari mata usaha, sambil mencari ilmu-ilmu pengetahuan pun kakang. Jadi aku ingat amanat Kanjeng Rama dahulu kala sebelum Kanjeng Rama garah. Jadi Kanjeng Rama mengatakan ya, karupun kakang, kita hidup ini yang maha kuasa tidak akan merubah nasib seseorang kecuali inisiatif makhluknya, usaha ikhtiar kita sendiri. Jadi kita harus berusaha bagaimanapun, semoga diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa agar kita dapat merubah nasib kita. Ya Kang Mas, jadi maksud sampian ini meninggalkan ini pegunungan. Ya Aji Mas, ini kita tinggalkan pegunungan, kita tinggalkan ini daerah Paratapan. Aku harus merantau mencari nafkah sekaligus menuntut ilmu pengetahuan. Jadi harapanku macam ini, kapan waktunya pun kakang berangkat merantau, aku mah kemaharap karo Yai Bagus. Kalau Adi Mas manan ngangge telur kantong sama karo pun kakang Yai. Kalau bujur-bujur maangkani bedang sana kandung laun pun kakang. Ini tanam benar-benar wajangan pun kakang di lubuk hati Yai Bagus.
Kakang, kenapa garang ngepun? Ya, Adi Mas ini macam ini. Terutama kalau pang di sesuatu masa, Adi Mas misalnya tinggal di mana jua, seandainya aku merantau mencari nafkah, mencari ilmu pengetahuan, aku mah kemaharap jangan terpengaruh, jangan sampai terikut jajak-jajak langkah putra-putra orang kaya, jangan sampai mengikuti langkah-langkah putra senggadi. Karena kita harus tahu diri. Coba ikan bayangkan, kalau putra-putra orang kaya bagaimanapun membawa kelakuan Atanapi, membebaskan diri terhadap seluruh kesatria, namun tilikan orang masih banyak. Atanapi anak-anak orang besar, coba ikan bayangkan, kasiam jangan diikut, kasiam jangan diturut. Karena bagaimananya membebaskan diri terhadap kaum laki-laki, harapan orang masih banyak. Orang menilik bapaknya berpangkat tinggi, bapaknya bergaji, bapaknya kurang berpengaruh. Kalau kayak kita, coba bayangkan, kita orang susah, orang miskin, rupa hanya macam ini. Pendidikan pun tidak begitu tinggi terhadap sama-sama dengan orang lain. Karena ini ya, kalau seandainya Adi Mas mengikuti jajak langkah orang-orang yang macam itu rupa, sebaik harapan, apalagi nang diharap-harap harga diri kita. Kang Mas, ini ulun mudah-mudahan dapat mengendalikan nafsu pun, agar jangan terperbuat sifat yang tidak diridai, jangan sampai terkerjakan perbuatan-perbuatan yang takut terkutuk pun. Ya Adi Mas, kalau macam ini aku percaya. Jadi kau harap kalau aku berangkat merantau mencari nafkah, mencari ilmu pengetahuan, aku mengharap Adi Mas tinggal. Ulun tinggal. Kakang, bayangkan aja oleh sampian pun, kalau seandainya ulun ditinggalkan oleh sampian, siapa lagi sebagai pelita hati ya jangan nikah, siapa lagi penawangan kepala ulun kehujanan kepanasan, selain daripada nang sanak satu nang dihadapi. Iya, kenapa garang Kang Mas? Ulun ikut di mana langkah sampian, dengar cerita pun Kakang, coba dengar ceritaku ya. Aku sebenarnya coba bayangkan, adik hanya satu-satunya. Kalau menurut dasarnya hati pun Kakang, jangan seantara 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 jam, 2-3 menit, kada sampai hati aku mencari adik kandungku. Tapi ya, ini ku anggap kewajiban pun Kakang telah memaksa. Demi untuk kebahagiaan kita masa depan, aku harus berusaha sedapat mungkin. Semoga diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa, dapat menjadi orang yang mulia, berguna untuk masyarakat masa depannya. Mudahan hidup kita berubah daripada ini. Lagi macam ini, kalau misalnya Adi Mas ikut di mana perjalanan pun Kakang, maklumlah namanya kita mencari nafkah penghidupan sehari-hari sambil menuntut ilmu pengetahuan. Ini kan kada tantu di mana langkah-langkah pun Kakang. Jadi kalau Adi Mas ikut di samping pun Kakang, maklum kita melewati masyarakat banyak. Dan ini termasuk hukum alam pang sudah pendapat pun Kakang, tidak akan hilang-hilangnya. Kalau Adi Mas seumpama aku kahilir ikut kahilir, kahulu ikut kahulu, kada hilang tidak. Yang menjadi buah mulut anak kampung, menjadi kenaman masyarakat,
masyarakat ini ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang kurang paham, ada juga sebagian yang mengerti tidak mau mengerti. Oleh karena itu ya, kalau Adi masih ikut lawan dia kok kesana kemari, banyak sedikit kayaknya kada hilang-hilang pembicaraan atanapi gunaman masyarakat. Orang mengatakan lihat ujur orang menjejakan ading perawan kesana kemari. Malum Adi mas sudah perawan, sudah membangun dada. Ini kada hilang tidak. Orang mengira kena aku menjejakan ading kesana kemari. Dan di samping itu macam ini, Adi mas sudah perawan macam ini, pun kakang pun sudah perawan. Adi mas bini-bini aku laki-laki, kesana kemari ikut, di samping pun kakang. Sekalipun kita kadada iktikat yang curang atau pinang jahat, tapi pandangan umum kurang wajar, kurang patut. Kang Mas, lalu setelah macam ini pendapat sampian mengenai diri ulun macam mana? Kalau seandainya sampian berangkat meninggalkan ini pegunungan. Ya, Adi Mas, ini kan ada paman kita di peratapan Sucawanda Pakam Tiwa, Paman Duli Penita Abuana Sakti. Ini maksud sampian. Jadi apabila aku berangkat mencari nafkah, selalu menuntut ilmu pengetahuan, Adi Mas ku titip, ku sarahakan karo paman di peratapan Sucawanda Pakam Tiwa. Nah ini kalau lawan paman di Sucawanda Pakam Tiwa, Adi Mas asal aja ikuti benar-benar patuah-patuah sesepuh, patuah-patuah tutuhan di sana, dan ikuti apa-apa petunjuk paman kita. Jadi di mana karena aku ada ke lapangan, di mana pun kakang tinggal di kampung manakah, aku ada mengirim berita berupa surat kah, pasan kah, asal Adi Mas dapat mengetahui bahwa aku masih dalam keadaan sehat. Adi Mas pun mudah-mudahan sehat walafiat menunggu pun kakang menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kapan rencana sampian kapan meninggalkan ini peratapan? Ya Adi Mas, supaya jangan berlarut waktu lagi, besok rosa aku akan berangkat. Adi Mas ku antar ke harapan kanjang paman di peratapan Sucawanda Pakam Tiwa. Macam ini apa boleh buat saya? Jadi kalau sampean mau berangkat, kita meninggalkan daerah kelahiran kita di sini terlebih dahulu. Sebelum sampean berangkat lawan ulun meninggalkan ini peratapan, marilah kita jarahi makam ibu, makam Kanjeng Rama. Ya, Adi Mas mari ya. Ayo kita perantunan, mohon doa oleh Kanjeng Rama, semoga kita diberikan rahmat oleh Yang Maha Kuasa menjadi orang yang mulia berguna untuk masyarakat masa depan, Kang Mas. Ya, Adi Mas. Dapat kesalahan menurut dalam ceritanya Karsa Malang Tiwa karo adiknya Mundam Sari karena akan berangkat meninggalkan daerah kelahiran ini peratapan Kali Bandung Manusia Sila, lalu akan jarah ke makam bapaknya dan ibunya meninggalkan daerah ini peratapan. Baik, ada limbahnya.
anak mas. Ya kencang apa mas. Jadi ayo jangan ragu, giring jajak langkah Honda. Kita terus masuk ke sana. Terus masuk ya ini dia. Ayo. Ya apa-apa ujar sampian paman. Ada dia. Durna langsung masuk marang senggasana. Assalamualaikum, panjang umur. Ya, ini mulai di mana ini? Ini kami mulai di Astinapura. Ya memang panjenengan sampian nama Unda Bagawan Durna. Ya, Bagawan Durna tinggal di Astinapura, ikut menyawita dengan Prabu Sayodana. Oh, jadi menyawita dengan Sayodana. Ya, ini dia. Asal lahir di negara Banjar Peruman. Orang tua bernama Prabu Kunapan Sirna. Ikut di Astinapura ini membantu Prabu Sayodana sebagai aparatur negara Astinapura. Yang di belakang ini anak kandung oleh Prabu Sayodana. Anak kandung Sayodana, ya ini dia. Nama ini Raden Alasmana Indra Komara alias Prabu Anom. Umur 25 tahun. Pendidikan cukup tinggi. Lulus kesemuanya mengenai kuliah. Ini dia. Iya. Kakang Bagawan Durna. Iya. Jadi kedatangan sampean kemari. Datangnya kami kemari, ya. Terutama dahulunya itu mengenai ini negara Silaka Bandung, Galap Suralaburan Besi. Ya memang dahulunya itu hanya kenal nama. Mengenai keratonnya baru pertama kali ini Onda masuk ke keraton ini. Ini dia. Dan di samping itu dengan seorang pimpinan yang duduk di sana yang berwenang di Silaka Bandung, Galap Suralaburan Besi.
Ya, memang dahulu itu hanya kenal nama juga. Sekarang Unda sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Unda sekarang dapat mengenal langsung, memandang wajah seorang baginda atau seorang raja. Ya, Kakang Bagawan Durna, bukan main. Kalau kita nilai ini mengenai kemajuan di seluruh bidang di negara Silaka Bandung, Galap Suralaburan Basi ini hampir-hampir menyamai kemakmuran di negara Hastinapura. Ini dia. Lalu patut dengan rencana kami datang kemari. Kakang Bagawan Durna. Iya. Lalu kedatangan sampean kemari. Ini macam mana? Maaf kepada Prabu Citra Kelana Santang Bergawa. Ini kami menanggapi isu-isu dari masyarakat. Lalu maksud sampean, ya ini dia. Oleh karena itu, mendengar kabar-kabar segenap pemuda-pemuda baik di dalam keraton negara Astina maupun yang di luar negara Astina, ini tidak ada urusan lain lagi yang sekarang di mana tumpukan anak-anak muda, di mana tumpukan masyarakat, tidak lain yang dibikin buah mulut sekarang hanya bunga keraton orang di negara Silaka Bandung, Galap Suralaburan Basi. Ini dia. Lalu di samping itu kami telah sepakat serumpunan warga di Astina menjadi mengutus Bagawan Durna. Jadi sampean datang kemari selaku utusan. Ya memang ini anggaplah utusan atau anggap sebagai telangkai jiwa raga Astina sendiri. Anggaplah ganti diri Sayudana sendiri. Datang kemari untuk berkenalan dan membicarakan mengenai rencana orang di negara Astina. Ini iktikat baik betul datang kemari. Ya syukuram Kakang Bagawan Durna. Iya. Jadi, nah ini macam mana? Menurut kabar, apakah benar bahwa ini di Keraton Silaka Bandung, Galap Suralaburan Basi ada menitip bunga keraton? Kalau soal menitip bunga keraton memang benar Kakang Bagawan Durna. Syukur sama sekali. Adam gembira, bangga tak terhingga hati Unda. Emang Unda? Ya Kakang. Jadi sampai sekarang masih ada dalam balai pelaminan. Ya ini dia. Dan pertanyaan Unda kedua, apakah ini putri Sang Nata sudah kawin? Ya, putri kami belum kawin. Belum kawin. Syukur sama sekali. Jadi sampai sekarang belum kawin sampai sekarang. Ya ini dia.
gembira, bangga, tak terhingga hati onda. Bukan main onda. Ya, Kakang Bagawan Durna. Apakah sudah ada mempunyai tunangan? Kalau bertunangan memang, ya, boleh dikatakan tidak mempunyai tunangan juga. Jadi sampai sekarang tidak mempunyai tunangan, syukur betul. Alam kada kaya paribasa onda. Datang kemari, besar gunung, lebih besar hati. Serumpunan warga, orang di Astinapura sangat mengharapkan kerendahan hati selaku pimpinan di negara Silaka Bandung galap sur laburan basi. Ya, ulun kurang mengerti. Di samping itu tujuan sampean datang kemari. Prabu Citra Kelana Maharaja Santang Bargawa. Ya, Kakang Bagawan Durna. Ya, ini dia. Jadi udah datang kemari membawa calon Prabu Anom, anak kandung oleh Sayodana. Inilah yang bernama Raden Lasmana Endra Komara alias Prabu Anom. Terus terang anda, ya Kakang Bagawan Durna, maksudnya ini anak Mas Lasmana Endra Komara ini hampir kalau jangan keliru 3 bulan. Bukan main, coba pandang dia. Badan koros, makan tidak karuan, minum tidak karuan, dan tidur terganggu. Boleh dikata siang kalau malam tidak dapat menyadari, menghujankan air mata kasih, merindukan seorang putri terlamin di Balai Gading di negara Silaka Bandung galapura-lapuran besi. Ini dia sangat kasmaran sama sekali. Kakang Bagawan Durna. Ya ini. Jadi yang dimaksud datang kemari untuk meminang putri kami ini terus terang aja, ringkas kata anda, mengharapkan penuh kepada Citra Kelana Maharaja Santang Bargawa supaya semoga tidak berkeberatan untuk menerima paminangan anak Sayudana yang bernama Raden Lasmana Endra Komara alias Prabu Anom. Dan mengenai mas kawin dijamin tidak mengecewakan. Pinten menyohon beres. Berapa meminta beres. Mau uang emas ada, mau uang perak ada, mau uang dolar boleh, mau uang kertas. Kalau uang kertas ini di negara Astina kami anggap itu uang cuma-cuma aja itu. Ini dia. Dan mengenai hari perkawinan, seandainya jodoh anak mas ini Lasmana Endra Komara dengan putri di sini, sejak awal persiapan menghadap atau memasuki rangka perkawinan hingga sampai selesai dalam perkawinan dijamin biayanya oleh orang negara Astinapura. Ini dia. Kakang Bagawan Durna. Iya. Nah ini banyak-banyak maaf lawan sampean Kang. Maaf. Ya, ulun banyak-banyak minta maaf lawan sampean Kakang Bagawan Durna. Soalnya macam ini. Kalau pada waktu ini kita belum dapat memberikan jawaban yang menyangkut mengenai paminangan antara anak Kakang Sayudana karo putri kami yang terlamin dalam balai pelaminan di negara Silaka Bandung halap surah laburan besi.
jadi belum dapat memberi jawaban. Dapat memberi jawaban. Alasan soalnya macam ini Kakang. Nih lihat. Kami sudah 3 bulan lewat. Segenap lapisan rakyat yang tinggal di wilayah negara Silaka Bandung, Kalapsur, Labuhan Basi, tengah mengarungi kegawatan. Gawat, ya gawat situasi negara kami. Woi, Siden. Adanya gawat ini, apa yang terjadi? Terus terang lawan sampean Kang Bagawanduna. Ayo ceritakan terus terang. Ya syukuram Kakak. Ini masalahnya macam ini. Menjadi kami belum dapat memberikan jawaban. Kami terima belum tentu. Kami tolak pun belum nyata. Untuk sementara waktu sebelum aman, sebelum damai kembali situasi marang niki negara secara semula, maaf sekali lagi kami belum dapat memberikan jawaban. Ini kami sibuk atur plan pertahanan. Negara kami ini sudah peperangan 3 bulan berlangsung di lapangan perang di negara Silaka Bandung, Kalapsur, Labuhan Basi. Woi, Siden. Oh, jadi rupanya ini terjadi peperangan. Cilaka 29. Yang jadi sasaran perang ini, apakah asal-usulnya? Kakang Bagawanduna. Iya. Ini sedikit ulun menceritakan garis-garis besarnya yang jadi sasaran perang tandingan marang niki negara. Ayo ceritakan terus terang. Ini jangan malu-malu. Ya, Kakang. Dahulu kala itu, ya, kalau jangan keliru sekitar 9 bulan yang sudah lampau, yang sudah lewat. Lalu di sini kami pernah menyambut kedatangan Kakang Dewa Kamanusan, pimpinan di negara Wetan. Oh, jadi pernah kemari Dewa Kamanusan di negara Wetan. Pernah kemari Dewa Kamanusan negara Wetan. Maksudnya datang kemari memang etikat baik, mengajak berunding supaya negara Silaka Bandung, Kalapsur, Labuhan Basi menjadi sebagai negara sahabat atanapi negara tetangga kalau tiang negara Wetan. Oh, jadi supaya jadi sahabat negara Wetan dengan negara Silaka Bandung, Kalapsur, Labuhan Basi. Ya, Kakang Bagawanduna. Habis apa lagi yang dibicarakannya? Setelah selesai pembicaraan kami pada waktu itu, Kakang Dewa Kamanusan akan pulang menuju ke negara Wetan. Kebetulan kami adakan makan bersama, makan siang. Pamitan Kang Dewa Kamanusan mulai ke negara Wetan. Lalu kebetulan putri kami mudun saking balai pelaminan ikut selalu berkenalan dengan utusan negara Wetan. Nah, di sini rupanya tertariknya Kakang Dewa Kamanusan melihat gerak-gerik putri kami. Lalu Kakang Dewa Kamanusan pada waktu itu bercerita di hadapan Yai Jangan Lika. Kata Kakang Dewa Kamanusan, ini putri diharap dengan penuh harapan orang negara Wetan.
Uju dipambayunakan sama kalau tiang lain. Tunggu. Urusan orang negara wetan nanti akan menyusul. Akan membicarakan mengenai paminangan putra Kakang Dewa Kamanusan yang bernama Dewa Kasoma karo putri kami yang bernama Dewi Gandasari. Jadi pada waktu itu kita belum dapat memberikan jawaban positif, hanya dapat memberikan harapan. Kami mengatakan boleh datang kemari, baru kita atur bagaimana cara. Lalu 3 bulan, oh bukan, maksud 9 bulan kemudian datang kemari. Datang Dewa Sukmanusa kemari. Tidak ada urusan mengenai membicarakan diterima atau tidaknya, dan mengenai mas kawinnya pun belum begitu rumus antara orang wetan mengenai jujuran terhadap putri kami. Lalu putri kami ada pipintan, ada pintaan hajat anak kami di mana nanti mengakhiri remaja atau kapan haja akan menghadapi perkawinan. Hajat anak kami bila mana pengantin bertatai di balai penatayan, minta urakakan payung kerajaan, nama itu payung. Nah ini selalu ditolak, dianggap oleh orang negara wetan menolak karena secara hormat lawan orang negara wetan. Jadi minta payungnya dengan payung kerajaan, minta payungnya dengan payung kerajaan gampang. Lalu disanggupi oleh orang wetan, tapi cara mana? Ya ini dianggapnya ini hanya alasan nang kada masuk otak. Lalu di sini kada ada urusan baik lagi, macam-macam kata-kata yang menyinggung-nyinggung karo yai jangan nikah. Hei, wewe sidin. Kalau macam ini bukan di sini yang kurang ajar, Dewa Sukmanusa yang kurang ajar. Semantang merasa cakap, semantang merasa berani, semantang merasa mampu menghadapi sesuatu. Ini dia, itu manusia hidup tak pakai pengerasa semata-mata. Ya kakak. Jadi lalu rupa-rupanya kembali sebentar Dewa Sukmanusa datang lagi kemari membawa begitu banyak jumlah petugas lengkap dengan senjata, minta dengan kekerasan putri kami. Katanya apabila kada menyerahkan ini negara dan seluruh aparat negara ini kada dijamin keselamatan. Kami merasa hak mempertahankan dalam kebenaran sampai dimanapun. Kami tetap mempertahankan sampai sekarang belabar kawan. Jadi sekali lagi kita kembali mengenai ke pembicaraan soal peminangan. Kami belum dapat memberikan jawaban. Kami terima belum nyata dan kami tolak pun belum tentu. Ya kalau macam ini sudah. Kalau aman kapan saja kami bersedia memberikan jawaban. Besok aman, besok kami memberikan jawaban. Kapan saja aman, begitu aman, otomatis kami beri jawaban. Mengenai soal peminangan putra orang negara Astina karo putri kami di negara Silaka, Bandung, Galap, Suralaburan Besi. Ya ini dia. Tapi ini sebelumnya banyak-banyak Durna minta maaf. Mengingat, menimbang dan memutuskan menanggapi cerita-cerita yang dikemukakan oleh seorang pemimpin di negara Silaka, Bandung, Galap, Suralaburan Besi. Ini memang hak dipertahankan sampai di mana? Ya, ini keyakinan kami macam itu. Ya ini dia. Jadi macam ini. Ya Kakang Bagawan Durna. Ini supaya jangan salah terima. Persoalannya
bukan Begawan Durna mah okor-okor kekuatan pertahanan orang di negara ini, tetapi kalau nilaian Begawan Durna mengenai pertahanan di negara ini lebih daripada cukup dan lebih daripada kuat. Namun Begawan Durna menanggapi cerita sedemikian tadi, ini Begawan Durna turut merasakan pahit gesernya yang dialami orang di negara Cilaka Bandung, Galap Sura Laburan Besi. Nah ini dia. Jadi demi keamanan, keselamatan negara ini, bisakah kiranya hal ini seandainya Durna ikut serta turun tangan membela ini negara Cilaka Bandung, Galap Sura Laburan Besi? Tapi ini jangan salah terima. Di sini bukan kada mampu, bukan minta bantu, tapi ini keikhlasan Begawan Durna ingin membantu dalam kebenaran. Hah? Bagaimana ini? Iya, Kakang Begawan Durna. Jadi memang keikhlasan sampian ingin membantu. Ya ini karena mengingat dalam kebenaran, biar Atma pindah Begawan Durna demi kebenaran, ayo aja, tidak apa. Ndak bantu. Bagaimana ini? Hah? Jawaban, ya kalau macam ini sudah Kakang Begawan Durna. Jadi macam mana ini? Kalau sampian ada kamuan mau membantu, ayolah. Boleh sampian ikut turun tangan demi keamanan, keselamatan negara kami ini. Ya ini dia. Ini mengharapkan semoga cepat aman kembali secara semula. Ya, Kakang Begawan Durna. Ini kalau macam ini para misi, supaya mengenai pasukan-pasukan yang telah dikerahkan saat panggilan lapangan yang sudah membuat pertahanan ini, supaya trik semua kembali pasukan ke sana. Lihatkan Begawan Durna akan masuk ke tengah padang pesaungan atau masuk lapangan Blabar kawan. Jadi macam ini, ayo aja, ayo diatur ya. Mohon permisulun mau makan kepada seluruh pasukan-pasukan kembali masuk ke keraton. Ayo aja, lihatkan langkah Begawan Durna. Lalu sekarang pasukan yang sudah dikerahkan membuat pertahanan sapanggiring lapangan perang, ditarik kembali semua, hadir rata-rata di sana. Kita cerita Begawan Durna sejauh sana akan ikut membela negara Cilaka Bandung, Galap Sura Laburan Besi.